di antara ciptaan itu yang sangat beregois tinggi adalah manusia itu sendiri. Maka dari keegoisan manusia itulah sehingga menciptakan agama, menciptakan Tuhan, menciptakan malaikat, menciptakan dewa. Nah, seolah-olah itu semua adalah kebenaran. Tapi kalau sudah ketemu kok kita masih mencari terus, berarti kita sesat. Gitu. Kita sudah tahu sifat-sifatnya Tuhan. Kita sudah tahu batas-batas ketentuan Tuhan dan sudah kita laksanakan menurut pemikiran masing-masing orang yang melaksanakan itu. Tapi tiap hari melakukan seperti itu terus-menerus. Apakah kira-kira hidup itu juga untuk itu saja? Kenapa tidak memikirkan yang lain? Apalagi Tuhan dengan yang diajarkan sifatnya yang begini dan begitu. Karena Tuhan setiap memberi itu harus menyembahnya. Setiap Tuhan mencipta itu harus menyembahnya. Nah, ciptaan Tuhan itu bukan manusia saja loh. Ada hewan, ada tumbuhan, ada alam ini. Tapi kok Tuhan itu tidak meminta ciptaan yang lainnya harus menyembah? Hanya manusia itu ternyata yang sibuk dengan pencarian Tuhan. Ternyata di antara ciptaan itu yang sangat beregois tinggi adalah manusia itu sendiri. Maka dari keegoisan manusia itulah sehingga menciptakan agama, menciptakan Tuhan, menciptakan malaikat, menciptakan dewa, menciptakan yang lainnya, seolah-olah itu semua adalah kebenaran. Padahal belum tentu bahwa itu adalah kebenaran. Gitu loh. Nah, kebenaran yang hakiki gimana? Kalau bahasa Jawa, mari, karena kita itu sudah hidup dan kita sudah mempunyai pemikiran yang luar biasa dan kita sudah bisa merasakan dengan anganan kita. Ya, maka kita itu mengabdi dalam hidup kita sendiri. Karena kita sudah difungsikan hidup, maka kita fungsikanlah hidup ini dengan sebenar-benarnya. Karena ini membicarakan tentang Jawa loh ya. Apa konsep dari Kapitayan Jawa supaya kita itu bisa tahu dengan kasunyatan? Konsep yang utama adalah perilaku baik untuk sesama dan untuk dirinya masing-masing sendiri. Caranya bagaimana? Caranya ya supaya kita itu bisa berbaik pada diri kita sendiri. Makanya di saat siang hari panas kita pakai baju, di saat malam hari dingin kita juga pakai baju atau selimut. Untuk apa? Untuk menjaga hidup kita sendiri dulu. Dan berprasangka baik pada diri kita sendiri sehingga kita itu menjaga diri kita itu sendiri. Ya, itulah bentuk pengabdian kita, bentuk sembah kita pada Gusti ingkang akarya jagat lan Gusti ingkang akarya jasad. Itu tentang kapitayan dan tentang kasunyatannya. Ya, karena kasunyatan ini kalau diwedar di samping rumit dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang kedua tentang dewa atau dari bahasa agama malaikat lah katakan, atau tentang yang gaib. Apakah itu ada? Apakah itu apa tadi? Personifikasi dari sebuah ilmu. Nah, begitu.
dewa, malaikat, mau gendruwo, tetean, jin dan lain sebagainya. Kalau dibilang ada, memang itu ada. Tapi kalau dibilang itu tidak ada, juga sebenarnya itu tidak ada. Yang mengadakan juga kita sendiri, yang tidak adakan juga kita sendiri. Gitu loh. Karena sudah dari beberapa kepercayaan juga menyatakan bahwa manusia itulah ciptaan yang paling sempurna. Makanya yang lain itu termasuk yang tidak sempurna. Nah, sempurnanya ya karena kita itu yang egois itu tadi. Karena keegoisan kita itu lagi akhirnya. Maka seolah-olah dengan kita tidak makan, karena dengan tidak tidur, lalu kita berhalusinasi. Kemarin-kemarin juga sudah pernah saya bahas. Jangankan malaikat yang benar, jangankan dewa yang benar. Bahkan sampai ada daun pun yang patah dari pohonnya, ditiup angin dengan melambai-lambai mau jatuh ke tanah, dengan kehalusinasian kita yang tingkat tinggi, lalu kita menyangka bahwa itu adalah dewa, bahwa itu adalah malaikat, bahwa itu adalah pengejawantaan dari leluhur. Wis apa sajalah cara menamainya. Padahal orang yang melihat seperti itu kadang-kadang belum yakin bahwa itu apakah dewa, apakah itu malaikat, apa itu leluhur. Belum tentu, tapi sudah berani memastikan, bahkan belum tentu antara tiga ini apakah itu diantaranya nama itu benar, tapi sudah berani meyakinkan bahwa itu sebenarnya yang datang adalah dewa, itu yang datang adalah malaikat, itu yang datang adalah leluhur. Begitu dan seterusnya. Jadi kalau begitu, saya memberanikan diri bahwa itu semua bisa dinamai apa tadi? Halusinasi. Ya, halusinasi. Dan kalaupun itu dipercayai, ternyata itu adalah kepercayaan yang fiktif, atau dengan bahasa Jawa yaitu orang yang percaya dengan gugon Tuhan. Gugon itu percaya, Tuhan itu meyakinkan. Jadi kepercayaan dari perkataan yang diyakini, padahal kebenarannya itu loh tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya sebenarnya dari sumber manapun, dari sumber agama maupun apa saja, saya melihatnya kok itu sekedar dogma toh. Kita harus meyakini yang belum tentu kebenarannya. Dan kita harus mengerjakan sesuatu yang mungkin pekerjaan itu juga belum tentu kebenarannya. Makanya kita itu sebagai orang Jawa, bagaimana tuh untuk membangkitkan semangat Jawa? Karena kalau sudah ngomong Jawa itu sudah jelas artinya adalah benar. Kalau sudah ngomong Jawa artinya itu beneh. Antara benar dan beneh itu bukan orang pinter loh. Orang yang dikatakan benar itu artinya sudah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang dinamakan beneh, orang itu sudah paham untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya juga. Saya beri contoh. Kita itu seolah-olah benar. Ya, katakan saya, ini Mas Agus, tolong gelas ini taruh meja, katakan. Karena dia itu orang benar, ya. Ditaruh sini juga di atas meja, ditaruh sini juga di atas meja, ditaruh sini juga di atas meja. Ini sudah benar. Gelas ini ditaruh di atas meja. Tapi kalau Mas Agus itu benar,
Ya namanya gelas harus ditaruh meja. Ya paling tidak di sini supaya apa? Ini nggak jatuh dan tidak merugikan baik yang menyuruh maupun yang disuruh. Nah inilah ajaran Jawa.